Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dengan kami dalam channel Kultum Islami yang akan bermanfaat bagi kami dan bagi para pengunjung setia channel ini. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan saat berpuasa. Ada 3 hal menurut perspektif Abu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib. Wa yustahabbu fi shaumi 3 asya'a. Dianjurkan, disunnahkan, dicintai, sangat dicintai apabila kita lakukan 3 perkara dalam bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa. Ahaduha ta'jilul fitri. Jadi yang pertama adalah menyegerakan berbuka saat ghurub matahari. Kalau kita sekarang ditandai dengan dikumandangkan suara azan, yang mana suara azan itu, suara azan maghrib itu khusus untuk menunjukkan waktu masuknya waktu maghrib, artinya memberikan pesan kepada kita ghurubnya matahari, terbenamnya matahari, dianjurkan untuk kita berbuka puasa. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, intahaqqaqa ghurubus syamsi, jika pastilah terbenam matahari. Fa in syakka la ya'jil fitrah. Bila ragu maka jangan dipercepat, disegerakan untuk berbuka. Akan tetapi bagaimana? Kalau kita berada dalam kondisi syok, maka tidak disunnahkan untuk takjil, tapi tunggu dulu sampai kita yakin dan pasti sudah terbenam matahari. Dan sunat berbuka puasa dengan kurma, dengan hal-hal yang manis-manis. Bila tidak ada kurma, wa illa fama'un. Bila tidak ada kurma, maka boleh juga dengan air. Pilihlah air-air yang manis. Kalau di tempat kita sering kita dapati orang berbuka dengan air teh manis. Wathani ta'khirus sahur. Yang kedua, yang yustahab, yang dicintai dan disunnahkan, yaitu mentakhirkan sahur. Kalau kita menunggu sampai imsak, kurang-kurang lebih 10 menit sebelum imsak, 20 menit sebelum imsak, saat itu kita baru sahur sampai imsak tiba dalam puasa yang kita laksanakan. Ini sunnah, maka ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sahur jam pertengahan malam, jam 12, jam 11 malam, maka itu tidak termasuk dalam kategori hal yang kita bahas tadi, yustahabbu. Maka bila ingin mendapatkan pahala sunnah ataupun kelebihan, lakukanlah, praktekkanlah sahur itu pada akhir menjelang imsak, menjelang terbitnya fajar. Dan sahur ini termasuk dalam sahur, wa yahsulus sahur, termasuk dihitung dalam sahur bi qalilil akli, dengan sedikit makan, wasyarbi, dengan sedikit makan dan sedikit minum. Itu sudah terhitung dalam sahur. Misalkan kita malas untuk makan sahur banyak-banyak, tetapi minimal kita minum sedikit dan makan beberapa butir kurma ataupun yang lainnya. Itu sudah termasuk dalam kategori sahur. Wathadis, yang ketiga, ini yang paling penting, tarkul hajar ail al-fahsh, al-fahshi, meninggalkan segala kekejian, minal kalami, daripada berbicara. Jadi orang berpuasa itu adalah orang yang menjaga lidahnya, anil kadzib, daripada berbohong, wal ghibah, daripada ghibah. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana ghibah yang tidak termasuk dalam definisi ghibah, sehingga saat kita melakukan 6 hal tersebut tidak dikategorikan dalam orang-orang yang mempraktekkan ghibah, sehingga tidak berkurang pahala puasa yang sedang kita laksanakan. Maka poin ini sangatlah penting. Jangan sampai dengan sedang kita berpuasa kita cemooh, ejek, membuli kawan, termasuk juga menghardik orang-orang yang melalui media. Itu termasuk dalam kategori tidak menjaga kalamnya, pembicaraannya daripada kekejian. Kalau ada orang yang menghardik dirimu, cukup katakanlah
inni shaim, aku sedang berpuasa. Sehingga engkau akan mampu mengendalikan amarahmu, mengendalikan hawa nafsumu, mengendalikan bengismu, mengendalikan hal-hal yang membangkitkan emosimu karena engkau sedang berpuasa. Itu sangat dianjurkan untuk bernilainya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Lakukanlah hal-hal yang sudah kita bacakan tadi, terutama bagi kami sendiri dan umumnya kepada para pengunjung channel setia ini. Semoga puasa kita akan bernilai di sisinya Allah dan tidak sia-sia, sehingga ujung Ramadan nanti akan memicu kita terwujudnya umat-umat yang muttaqin. Demikian, hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.